Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala pujian hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam yang mengatur dan menguasai seluruh alam semesta. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan kita bagaimana cara terbaik menjadi hamba yang baik dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas bab tentang adab dalam majlis. Di antara adab dalam majlis yaitu A. Larangan berbisik-bisik. B. Larangan menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya. Hadis yang pertama yang akan kita bahas dari adab dalam majlis yaitu larangan berbisik-bisik. Kita baca teks hadis dan artinya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wal lafdu li Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bercampur dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga bersedih." Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim, dan lafadznya bagi Muslim. Ma'anil mufradat yaitu kosakata. Yatanaja ay yatakallamu sirron, yaitu berbisik-bisik, yaitu pembicaraan secara rahasia. Maksudnya berbicara kepada seseorang diam-diam dan orang ketiga tidak boleh mendengar atau tidak mengetahui apa yang dibicarakan walaupun ada kemungkinan sebagian kalimat didengar. Takhtalitu binnas ay tu'asiru binnas, yaitu bercampur atau bergaul dengan manusia. Maksudnya sampai yang ketiga bercampur dengan yang lain berarti bertambahnya jumlah. Yuhzinu artinya bersedih. Maksudnya hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Kenapa dikatakan bersedih? Dikarenakan pertama, jika mau dianggap husnudon, orang ketiga tadi mungkin beranggapan bahwa barangkali dua orang yang berbisik tadi tidak melihatnya. Kedua, jika mau dianggap suudzon, orang ketiga tadi menganggap bahwa mereka yang berbisik-bisik itu sedang membicarakan kejelekan dirinya di belakangnya. Hadis ini menunjukkan keagungan Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala hal sampai perkara-perkara yang kemungkinan dianggap sepele. Di antaranya adab makan, adab minum, termasuk di dalamnya adalah adab bergaul atau adab di dalam majlis. Di sini Islam mengatur, tatkala seseorang sedang bertiga, jangan sampai cuma dua orang yang berkumpul kemudian berbicara, berbisik-bisik sementara yang ketiga ditinggalkan. Secara teks hadis, maksud larangan ini adalah haram, karena diberikan alasan bahwa hal itu akan membuat orang ketiga sedih, diajak ngobrol, dan timbul prasangka-prasangka yang buruk dalam dirinya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan, di antara bentuk najwa yang dilarang adalah jika ada 3 orang, kemudian 2 orang itu ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, itu pun dilarang. Hadis ini sebenarnya hanyalah sekedar sampel. Maksudnya, jangan sampai seseorang menyedihkan saudaranya. Seseorang harus berusaha menjaga perasaan saudaranya. Maka jika banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak berbicara, tentu itu juga lebih terlarang. Dan apabila ada 4 orang, lalu ada 2 orang di antara mereka berbisik-bisik, sedangkan yang lain tidak ikut diajak bicara, berarti itu tidak ada permasalahan.
Dan jika ada dua orang yang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraannya, kemudian orang ketiga datang, maka pembicaraan tadi juga tidaklah bermasalah karena tidak ada makna yang terlarang dalam hadis ini. Larangan berbisik-bisik di dalam majelis dikarenakan akan mengganggu muslim yang lainnya dan menghindari permusuhan dan rasa benci antar sesama muslim. Maka jika ada dua orang yang berbisik-bisik di dalam majelis, seharusnya ia meminta izin terlebih dahulu kepada yang lainnya untuk menjaga perasaan hatinya. Adab majelis yang kedua adalah larangan menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya. Kita baca hadis dan artinya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat saudaranya tersebut, akan tetapi hendaknya mereka melapangkan dan melonggarkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'anil mufradat. Yuqimu diddu yajlisu, artinya berdiri. Majlisun yakni maudhi'ul julus, tempat duduk atau majlis. Tafassahu tawassa'u, yaitu melapangkan atau melonggarkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya Islam. Bahwasanya Islam mengajarkan berbagai macam adab, sampai adab terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele, seperti adab bermajlis yang ternyata diatur dalam Islam. Dan kita akan membahas dua hal di antara adab di dalam majlis, yaitu la yuqimur rajulu rajul min majlisihi summa yajlisu fihi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang datang terlambat hadir suatu majelis hendaknya duduk di tempat yang ia dapatkan, tempat yang masih kosong, dan dia harus rela mendapatkan tempat yang bagaimanapun keadaannya karena dia memang terlambat. Tidak boleh baginya memaksakan diri untuk mendapatkan tempat yang baik dengan melewati orang-orang yang terlebih dahulu datang, atau dengan cara menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya untuk ia tempati. Barang siapa yang lebih dahulu sampai di tempat yang mubah seperti majelis, maka ia berhak untuk duduk di tempat itu dan haram bagi orang lain yang datang belakangan mengusirnya dari tempat duduk tersebut. Membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempat tersebut, suatu hal yang dilarang dalam Islam karena menunjukkan keangkuhan dan keegoisan. Kita mengajarkan kepada diri kita untuk bersikap tawadu dan saling menghormati antar sesama. Jika seseorang lebih dulu tiba di suatu tempat, lalu ia berdiri karena hajat atau keperluan tertentu, dan tempat itu diduduki orang lain, maka yang datang pertama berhak menyuruh pindah orang yang menempati tempat tersebut. Tetapi yang lebih dulu datang lalu berdiri hendaknya meletakkan tanda di tempat duduknya dan menunjukkan bahwa tempat itu sudah ditempatinya. Jika seseorang yang duduk bangkit dengan sendirinya, maka tidak masalah, tapi tidak menempati tempat kosong yang pernah diduduki orang lain lebih utama sebagai bentuk sikap waro. Mungkin timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika ada seorang ustadz atau orang yang dihormati hadir terlambat dalam masjid? Kemudian muridnya atau orang-orang yang di sekitarnya yang telah hadir merasa tidak enak dengan ustadz tersebut, dan dia kemudian berdiri dan mempersilahkan orang tersebut untuk duduk di tempatnya. Apakah yang dilakukan oleh si ustadz atau orang yang dihormati itu? Bolehkah ia duduk menggantikan tempat duduk muridnya tersebut? Maka jawabannya, hendaklah ia tidak mengambil tempat duduk yang ditawarkan tersebut meskipun ia tahu bahwa hal itu dilakukan oleh muridnya semata-mata untuk menghormatinya. Hal ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar.
Jika Ibnu Umar datang terlambat di majelis, maka orang-orang berdiri dan meminta beliau agar duduk di posisi mereka karena rasa hormat mereka terhadap Ibnu Umar. Meskipun demikian, Ibnu Umar tidak mau mengambil tempat duduk mereka. Hal ini disebabkan oleh sifat warok mereka. Beliau tidak ingin mengambil hak orang lain meskipun orang itu merelakannya untuk menghormati beliau. Syekh Al-Utsaimin berkata, semua dilakukan oleh Ibnu Umar karena warok beliau. Beliau khawatir orang lain tersebut melakukannya karena malu atau karena tidak enak, dan telah diketahui bersama bahwasanya jika ada seseorang yang memberikan hadiah kepadamu atau memberikan sesuatu kepadamu karena malu atau tidak enak, maka janganlah engkau menerimanya, karena orang ini hukumnya seperti orang yang makruh atau terpaksa. Karena itu, para ulama berpendapat haram bagimu menerima hadiah jika engkau mengetahui bahwa ia memberikan hadiah kepadamu karena malu atau tidak enak. Lakin tafassahu wa tawassa'u. Maksudnya dianjurkan untuk memberikan keluasan ketika duduk dalam masjid, yaitu bentuk bisa dengan menyuruh untuk melapangkan tempat supaya yang lain bisa masuk, duduk, dan bisa menyuruh orang lain merapatkan tempat duduknya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Berlapang-lapanglah dalam masjid, maka lapangkanlah. Umat Islam adalah umat yang saling mencintai, bukan saling menjauh dan juga saling membenci, sehingga mengutamakan orang lain termasuk tindakan terpuji dalam urusan dunia, tapi makruh mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah. Dan bersikaplah tawadu jika ada orang yang mengagungkan kita, maka kita menyatakan diri kita biasa, tidak lebih atau tidak ada merasa keistimewaan yang lainnya. Setelah kita belajar tentang adab di dalam majelis, yaitu tentang larangan berbisik-bisik dan larangan membangunkan orang dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempat tersebut, kita lakukan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan hadis ini, Ustadzah mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.